Lurah Tegal Gede sekaligus membuka kegiatan pada pagi hari ini. Kepada Bapak Abdul Kamil, SSI SSMM NLP, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa ni'matillah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam, Tuhan yang Maha Esa, yang telah begitu banyak melimpahkan rahmat, nikmat, ma'unah dan hidayahnya kepada kita semua hingga di pagi hari pertemukan dalam kemudian dua kalinya salawat salam adalah senantiasa kita haturkan kepada kita Nabi besar Muhammad SAW yang kami hormati Bu Melok dari Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Tugel. Ini insya Allah mungkin dosennya istri saya, istrinya lulusan SKM. Kalau saya tetangganya SSI, MIPA, dan juga Ibu tuan rumah yang paling cantik di sekolah ini, Bu Baca. Juga luar biasa memfasilitasi, kami sampaikan terima kasih, dan juga kepada seluruh ibu-ibu dan bapak wali murid dari siswa SD Tegal Gede 3. Untuk khusus buat bapak saya sampaikan luar biasa atas kadernya. Ada berapa bapak yang hadir? Satu ya? 10.000 Pak. Ini luar biasa. Kenapa ya? Mau memenuhi undangan ibu guru itu luar biasa. Saya juga kadang itu agak berat hadir itu memenuhi undangan dari sekolah anak saya gitu kan, dengan berbagai alasan. Tapi bapak bisa hadir itu luar biasa. Ya, terima kasih atas kehadirannya semua. Dan pada kesempatan hari ini merupakan kesempatan yang sangat baik, sebagaimana tadi disampaikan oleh Bu Panca, untuk menambah wawasan kita, untuk menambah pengetahuan kita, sekaligus untuk menambah kewaspadaan kita. Kenapa? Karena terkait salah satunya yang nanti mungkin akan disampaikan oleh Bu Elok beserta seluruh mahasiswanya terkait kekerasan seksual terhadap anak-anak. Karena hal ini sebenarnya sudah sangat mengkhawatirkan. Mungkin dianggap oleh sebagian orang dan bahkan oleh banyak orang itu dianggap sebagai sesuatu yang biasa. Padahal kita punya anak perempuan, khawatirnya luar biasa, ya kan? Khawatir ngandung kade NBA ya. Apa NBA? NBA, married by accident gitu kan? Ya, menikah setelah apa kejadian ya. Nah, dulu seperti itu. Dan sekarang ini era-era sekarang yang lebih mengkhawatirkan punya anak laki. Apa? Ada penyimpangan seksual yang mungkin ini belum bisa terdeteksi, belum bisa terlihat, atau belum bisa kita khawatirkan. Saya, alhamdulillah, saya menjelaskan anak-anak saya itu khawatirnya kurang peduli pada keluarga besar atau keluarga berencana, karena anak saya 4. Yang pertama itu putri, yang kedua laki, yang ketiga dan keempatnya juga putri. Ya, bukan tidak mengikuti anjuran pemerintah, sudah ikhtiar sudah. Tapi rezekinya diberi 4 ya alhamdulillah. Yang penting istrinya terus 1 ya. Begitu ya. Nah ini khawatirnya juga justru lebih pada anak laki. Karena apa? Ketika anak laki bermain dengan anak laki, nah kita masih kecil ya, dengan anak yang lebih dewasa itu justru malah mengkhawatirkan. Makanya kehadiran ibu-ibu saat ini sangat-sangat penting untuk mengawasi putra-putrinya. Ya terutama juga bapak yang sudah berkenan hadir. Ada perilaku aneh apa ketika anaknya baru pulang sekolah atau pulang bermain, mungkin pulang mengaji malam atau sorenya ya, kita harus waspadai semua. Banyak kejadian bukan hanya di sekolah, bukan hanya di tempat manapun bahkan ya. Kita tidak menyalahkan institusinya, tidak menyalahkan tempatnya, tapi kita harus mewaspadai semua orang pada anaknya
sehingga membuat dirinya ketika beranjak remaja bahkan dewasa berperilaku yang aneh-aneh itu tadi. Ya, masa laki-laki gak berjenggot gitu kan? Ini sudah bahaya. Betul berjenggot berkumis Pak, tapi agak melambai. Nah itu lebih bahaya lagi. Aneh kan? Kalau sudah begitu bukan baik, itu berbahaya. Diawali dengan kebiasaan yang dibenarkan, sehingga apa yang dia lakukan dianggap tidak ada masalah. Gitu. Padahal ini bermasalah, apalagi bagi kita yang umat Muslim. Itu diingatkan dengan kejadiannya kaum Sodom, kaumnya Nabi Lut, ya kan? Itu pernah kan diceritakan sama ustadz-ustadz atau kiai-kiai belum? Nah, kalau belum kapan-kapan tak ceritakan nabi-nabi ya. Bisa nabi. Makanya kemudian ada yang namanya Sodomi dan sebagainya. Itu sejak Nabi Lut itu sudah diingatkan oleh Al-Quran. Tidak ada umat yang lebih terlaknat di dunia ini saat itu selain umatnya Nabi Lut, kaum Sodom itu. Dia tidak mau kepada lawan jenis, justru senang kepada yang sejenis. Ini kan aneh. Ayam aja tidak mau gitu. Ya, ayam, kambing, sapi itu tidak mau sama sejenisnya dia. Untuk memperoleh betinanya ayam itu dia harus bertarung dengan sesama jantannya. Manusia kok aneh gitu. Jika iseng lebih enak, boleh sih? Gak enak itu kan? Karena oleh karenanya sejak dini, sejak awal kita perhatikan lingkungan kita perhatikan anak-anak kita. Dan ibu-ibu ini adalah orang-orang yang luar biasa yang bisa mencetak generasi-generasi emas bangsa. Banyak tokoh-tokoh kita ya, kalau dia anak-anak yatim, tapi anaknya menjadi orang-orang yang hebat. Tapi jangan kemudian berpikir saya tak butuh bapak-bapak, bahaya. Karena dari bapak-bapak di sini, bapak-bapaknya, ya kan? Kenapa? Mereka masing-masing memiliki peranan fungsinya masing-masing. Tidak harusnya memang seorang ibu, baik itu sebagai ibu rumah tangga maupun ibu berkarir, ya saya tidak akan menyalahkan. Tapi ibu-ibu ini harus memiliki pengetahuan yang lebih. Kalau bapaknya itu gelarnya misalnya S1, S2, ibunya harusnya S3. Bukan hanya gelar formal, tapi pengetahuannya yang terpenting. Ya, karena apa? Karena seperti gelar tadi saya disebutkan itu hanya bukti saya pernah kuliah saja. Bukan bukti saya pernah berpikir atau memiliki wawasan yang lebih seperti itu. Bukan ya? Yang terpenting bagi kita adalah bagaimana kita terus menambah pengetahuan kita, kemudian memperhatikan generasi-generasi kita. Kita jaga sendiri. Anaknya misalnya pulang ngaji, nangis. Nah, kenapa anak kok nangis? Ditanyakan. Ibu dan bapak harusnya lebih dekat kepada anak-anaknya dibandingkan orang lain di sekitar. Sehingga apa? Ketika anak-anak itu ada masalah sekecil apapun, dia mengadunya kepada bapak, kepada ibu. Ya. Bahkan katanya Gus Baha ya, ini pernah dengar judulnya Gus Baha belum? Sering. Yang dilihat YouTube apa Bu? Pargoy gitu. TikTok. Ya, Gus Baha juga ada di TikTok itu. Ya, apa yang kata Gus Baha? Dia sampai pesankan ke istrinya, kalau saya tidur sekalipun anak saya minta jajan, bangunkan bapaknya. Tidak apa-apa, kenapa? Jangan sampai anak saya itu kemudian merasa takut kepada bapaknya, kemudian merasa nyaman dengan orang lain. Akhirnya ketika dia dewasa, dia akan menyampaikan keluhannya, menyampaikan permasalahannya, menyampaikan keinginannya itu kepada orang lain, bukan kepada orang tuanya. Saya seringkali memang saya capek-capeknya saya pulang kerja, pulang kantor, ketemu anak saya itu langsung saya rangkul. Ya, ini, ayo gitu. Kita harus dekat dengan anak-anak kita. Jangan-jangan kemudian dekat-dekat kemudian, saya kesel, capek dan sebagainya. Jangan. Akhirnya apa? Anak-anak ini menjadi takut kepada orang tuanya. Ketika ada masalah yang kecil, ya, misalnya ada kejadian anak-anak yang sudah dewasa, anak-anak jenengan kan masih SD ya, misalnya anak SMP bahkan SMA itu mengganggu, melecehkan dan sebagainya, ya belum sampai kejadian tapi sudah melecehkan. Anak-anak ini kemudian takut. Ketika takut dia bingung mau ngomong siapa. Ketika dia ngomong ke orang tuanya malah dimarahi. Ketika dia ngomong ke bu gurunya mungkin waktunya tidak tepat. Karena bu guru di sekolah ini hanya mengawasinya kan dari Senin sampai Sabtu. Itu pun jamnya terbatas.
dari jam 7 sampai jam 1 mungkin ya. Setelah itu lebih banyak mereka itu berada di lingkungan jenengan semua. Ya. Makanya ini harus diperhatikan. Kedua, selain anak kita yang sudah terjaga, kita juga ingatkan tetangga-tetangga kita. Kita juga harus peduli. Karena apa? Penyakit perilaku menyimpang ini sebenarnya penyakit masyarakat. Ya, penyakit masyarakat. Kalau kaum Sodom di zamannya Nabi Lut itu dibalik tuh, ya kan? Cara mengadabnya Allah itu luar biasa dengan dibalik itu bumi. Cowok berlagak seperti cewek, cewek berlagak seperti cowok itu dianggap sebagai sebuah emansipasi, dianggap sebagai sebuah modernitas. Padahal tidak, itu menunjukkan keterbelakangan, bahkan lebih terbelakang daripada hewan-hewan ternak itu sebenarnya. Tidak ada agama dimanapun di dunia ini yang membenarkan hal itu. Tidak ada satupun agama. Kalaupun di Eropa terjadi, itu bukan dari agamanya, tapi dari perilaku mereka yang kemudian menekan negara, menekan masyarakat bahwa ini ada dan harus dilindungi. Ini kan aneh. Wong duwe penyakit misalnya ya, ada orang ODGJ kan penyakit jiwa itu, saya anggap sama lah dengan ODGJ itu. Kemudian mereka orang-orang gila itu berkumpul gitu, meminta hak agar mereka tetap jadi gila, itu kan keliru. Kita akan lebih dijelaskan secara detail oleh Bu dosen beserta seluruh mahasiswanya. Dan ini mohon betul-betul diperhatikan, betul-betul dipahami. Kalau ada kejadian-kejadian jangan ragu, jangan takut, jangan khawatir untuk langsung berkonsultasi Bu, baik di ruangan ini maupun setelah dari sini. Saya pun mungkin tidak bisa membersamai ibu-ibu semua setiap hari. Saya tanya ibu-ibu yang pertama kali ketemu saya di sini siapa? Masa Bu RW ketemu? Oh iya tak? Oh berarti jarang ke kelurahan. Padahal saya sering ke sini Bu ya. Bu Fatimah ya. Ini Bu RW saksinya ya. Oh lewat kok saya ya. Sekarang kan sudah tahu ya. Nanya ini, saya sih pinginnya langsung ketemu lah dengan ibu-ibu semua. Tapi kalau tiba-tiba ke rumahnya jenengan satu-satu, agak bahaya kan? Ya, kecuali nanti pajak ya. Tapi ibu-ibu ini BPB-nya bayar semua kan? Ya, kecuali yang belum ya. Nanti Ibu RW ya ditanya. Ya, jadi itu apa yang bisa kami sampaikan. Mohon ini kesempatan yang emas, yang baik sekali untuk betul-betul dipahami, tambahan ilmu, dan semoga berkah bisa diamalkan dengan sebaik-baiknya. Itu saja, dan sebelumnya marilah kita buka acara ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan ini kegiatan peningkatan kapasitas orang tua anak usia sekolah dalam pencegahan kekerasan seksual melalui intervensi parenting skill model secara resmi kami nyatakan dibuka. Dan terima kasih serta mohon maaf mungkin saya tidak bisa menemani cukup lama di sini karena ada kegiatan di kelurahan dari Bapeda terkait dengan stunting, dengan gizi, ya mempersiapkan juga generasi-generasi emas di masa mendatang. Itu saja, dan saya juga mohon pamit, mohon izin, dan terima kasih atas ikhtiar dan fasilitasi yang sudah diberikan baik Bu Elok maupun Bu Panca kepada warga kami yang harusnya memang ini menjadi tanggung jawab kami. Sudah dibantu oleh ibu-ibu yang luar biasa ini buat panjenengan semua. Itu saja dari kami, kurang lebihnya saya mohon maaf. Bila taufik wal hidayah, fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.